Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mariana, mahasiswa Misi Samarida Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, di semester 6 kali ini Rika mendapat mata kuliah pendidikan multikultural. Jadi bagaimana sebagai pendidik untuk kita tuh bisa bersatu di dalam perbedaan. Nah, kebetulan pada kali ini Rika mendapatkan tugas untuk mereview buku, salah satu buku, dan kebetulan buku yang Rika punya itu Rahmatan lil Alamin, menyelami samudra kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya dan kepada seluruh makhluknya. Nah, buku ini dikarang oleh Abdul Hakim bin Amir Abdad dan sudah melakukan 2 pencetakan. Untuk cetakan pertama itu pada Zulhijjah 1435 Hijriah atau bertepatan dengan September 2014 Masehi. Nah, untuk cetakan yang kedua itu Zulhijjah pada tahun 1440 Hijriah atau bertepatan dengan Agustus 2019 Masehi. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbitnya itu Pustaka Imam Asy-Syafi'i di bagian Jakarta, dan buku ini terdiri dari 256 halaman. Nah, terus di dalam buku ini terdapat 3 bab dan berbagai pembagian macam pasalnya. Nah, di bagian bab 1 di sini judulnya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi sekian alam. Terus untuk di bab kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabiullah Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Dan untuk bab ketiga itu agama Islam adalah agama rahmat. Nah, terus ada di halaman 86 itu keadaan manusia sebagai diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan dibagi menjadi 9 pasal. Untuk pasal yang pertama itu manusia lahir secara dalam kondisi yang suci tanpa menanggung dosa siapapun. Nah, untuk untuk pasal pertama itu dinul Islam, agama asal manusia, dan untuk pasal yang kedua itu manusia lahir dalam kondisi suci tanpa menanggung dosa siapapun. Nah, untuk pasal yang ketiga, Islam itu agama yang dianut, dibawa, serta didakwahkan seluruh nabi dan Rasul Allah SWT. Nah, habis itu di pasal keempat, hakikat dinul Islam yang dibawa dan didakwah para nabi dan Rasul. Di pasal kelima, berbedanya syariat dan sunnah Nabi dan Rasul. Di pasal keenam, kesempurnaan syariat Muhammad meliputi tidak memerlukan tambahan atau pengurangan, kebenarannya mutlak, keumuman risalahnya untuk seluruh umat manusia dan jin. Untuk pasal ketujuh, dalil tercela dan bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah bagi Islam dan kaum muslimin. Pasal ke-8, Alkitab dan As-Sunnah itu 2 wahyu serta 2 dasar hukum Islam yang terjaga keaslian dan kemurniannya. Pasal ke-9 itu Islam adalah agama yang mudah. Nah, jadi banyak banget ya teman-teman untuk pasalnya di sini. Nah, jadi keseluruhan di dalam buku ini itu dimana rahmatan lil alamin, rahmat bagi kita semua. Nah, dalam kitab Rahmatan lil Alamin ini Nabi Muhammad SAW, Nabiullah sebagai yang disebut dengan sebagai rahmat ini mengandung di mana di dalam buku ini juga mengandung ayat-ayat Al-Quran pastinya, dan juga terdapat hadis-hadis yang sahih di mana ayat dan Al-Quran ini menjelaskan mengenai keagungan serta kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmat bagi sekian alam. Nah, beliau adalah rahmat bagi manusia, hewan, dan juga segenap makhluknya. Selain itu,
di dalam buku ini juga dia kemukakan ketinggian agama Islam, kelengkapan dan kesempurnaannya sebagai rahmat dari risalah Rabbul Alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, disingkat di dalam buku ini juga terdapat tentang bagaimana kesalahpahaman orang-orang terhadap Islam dan Nabi Islam berikut ajarannya. Jadi terdapat tentang bagaimana kesalahpahaman orang-orang terdahulu mengenai agama Islam dan juga mengenai tentang ajaran yang disebarluaskan oleh Nabi Muhammad SAW, serta selain itu juga menjelaskan tentang hakikat agamanya, dakwahnya para nabi dan rasul, dan juga hal-hal terkait tentang tadi ada berbedanya antara syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, dimana sebenarnya kenapa ada perbedaan tersebut dan dihapuskan. Jadi sebenarnya ada beberapa tentang syariat dan juga sunnah yang Nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ini sebagai Nabi akhir penutup dan sebagai Nabi penutup. Jadi untuk ajaran Nabi dan Rasul terdahulu itu tidak diajarkan lagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi untuk ajaran terdahulu sudah ditrakiri dulu, disetujui dulu mana ajaran dan syariat-syariat yang tetap untuk dilanjutkan, dipelajari untuk umat selanjutnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nah, selain itu juga di dalam buku ini tuh adalah 2 dasar atau nas, yaitu di mana buku ini diterangkan melalui dengan Al-Quran dan juga as-sunnahnya, keaslian serta kemurnian keduanya dalam pemeliharaan Rabbul Alamin. Jadi saran saya nih, buku ini nih ya patut banget lah buat kita baca untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai rahmatan lil alamin ini seperti apa sih gitu. Karena di sini juga kan ada dibahas nih tentang dalil tercela dan bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah bagi Islam dan kaum muslimin. Jadi kayak udah dijelaskan sesuai dengan hadisnya dan juga ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Terus ada juga tentang Islam itu mudah kok ya. Jadi cocoklah buat kita yang beragama Islam untuk ingin lebih mendalaminya lagi. Mungkin hanya ini yang Rika dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.